الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izinnya, dengan limpahan nikmatnya dan karunia-Nya kita kembali bisa bermujalasah maghrib kali ini. Semoga majelis kita ini diridainya dan menjadi amal saleh yang kelak kita terima ganjarannya di sisinya pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadapnya dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di belakang itu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salawat dan salam kita semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, kepada keluarga beliau seluruhnya, keluarga dengan makna khusus yaitu kerabat beliau yang beriman kepada beliau, dan juga keluarga bermakna umum yaitu seluruh orang yang mengikuti beliau, beriman kepada beliau, kemudian sampai wafat di atas keimanan itu, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian seluruh orang ya yang seperti demikian sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk bagian dari orang itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, insyaallah maghrib ini kita kembali membaca kitab At-Tauhid ya, kitab Tauhid. Pada pertemuan-pertemuan sebelum libur ya, panjang karena musibah Covid ini, kita sudah membaca dari pertama dulu yaitu kitab Tauhid yang kita sudah terangkan. Maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, pesan yang paling penting di situ adalah bahwa tauhid itu adalah kewajiban. Ya, makna kitab tauhid itu artinya kewajiban tauhid. Ya, wajibnya kita bertauhid. Ya, bahkan kewajiban nomor satu adalah bertauhid kepada Allah. Nah, itu maksud kitab tauhid itu. Kemudian setelah itu ada bab, yaitu bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub. Itu bab keutamaan tauhid dan dosa yang bisa ya terampuni karena tauhid. Ini keutamaan tauhid ya. Itu juga sudah kita ambil ya, sudah kita baca bahwa ketika seseorang sebanyak apapun dosanya, ketika dia bisa ya menghadap Allah ya, meninggal wafat dalam keadaan tidak musyrik, insyaallah ya akan diampuni oleh Allah dosanya karena dia membawa ya, amal yang besar yaitu tauhid. Kemudian bab yang ketiga adalah itu bab man haqqaqat tauhid ya, siapa yang mewujudkan ya, siapa yang merealisasikan ya tauhid, maka dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab ya.
Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi adzabin wala hisabin. Siapa yang mewujudkan tauhid, niscaya dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, seperti hadis yang panjang telah kita baca waktu itu, yaitu ada kriterianya orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak bertatayur, yaitu meyakini nasib sial atau untung pada burung atau yang lainnya, kemudian tidak melakukan pengobatan dengan api, setrika dan semisalnya, kemudian hanya kepada Rabb mereka, itu kepada Allah saja mereka bertawakal, yang ketika itu Kasyah meminta kepada Rasul agar didoakan bagian ya, termasuk dari orang yang seperti demikian, yaitu sekitar 70.000 ya dari yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad nanti, ada yang tidak ada satu siksa pun, tidak ada satu azab pun, tapi kriteria tadi itu mewujudkan tauhid atau tawakal, ya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang ketiga. Bab yang keempat, itulah terakhir kita ambil kemarin, itu bab al-khaufu minasyirki. Bab ya takut terhadap syirik, ya. Jadi kalau kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin dan juga penjelasan dari Syekh atau Dr. Haitham terhadap kitab Syekh Utsaimin ini, itu penjelasan Syekh Utsaimin terhadap kitab tauhid, bahwa subhanallah ketika seseorang sudah berusaha untuk menegakkan kewajiban bertauhid, kemudian dia menegakkan karena dia ingin mendapatkan keutamaan tauhid, kemudian kalau dia berhasil mewujudkannya dia akan masuk surga insyaallah tanpa azab dan hisab, maka jangan pernah kita lupa ya, setiap saat kita mewujudkan tauhid itu tetap ada juga di hati rasa khawatir terhadap syirik. Ya. Jadi dalam kehidupan kita harus ada keseimbangan, harus ada kedua hal itu. Ya. Kita tetap berusaha terus untuk bertauhid, mengesahkan Allah ya dalam peribadatan kita seluruhnya, zahir dan batinnya, namun jangan pernah kita mentazkiyah atau merekom diri kita, saya benar-benar sudah sempurna tauhid saya. Maka ketika itu kita sebenarnya maghrurun, yaitu orang yang sedang tertipu ya oleh dirinya sendiri. Maka Syekh ya pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Ibn Utsaimin dan juga diperjelas oleh Syekh atau Dr. Haitham ya, hafizahullah wa ra'ah, maka supaya kita jangan tertipu, tadi kita merasa sudah mewujudkan tauhid, sudah bertauhid, sudah begitu besar harapan kita ya kita masuk surga tanpa azab dan hisab, kita telah merasa mendapatkan keutamaan tauhid, terampunkan dosa kita karena tauhid kita, tapi ingat bahwa syirik itu lebih halus ya daripada mungkin langkah kaki seekor semut ya. Kadang-kadang orang tidak merasa dia telah digerogoti hatinya oleh kesyirikan, namun dia masih merasa dia bertauhid, waliyadzubillah. Maka datanglah pengarang itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan bab al-khaufu minasyirki ya, pertemuan terakhir kita yaitu di bab al-khaufu minasyirki ini. Ya, kita sudah membacanya, dalil-dalilnya ada dalilnya di surat An-Nisa, yaitu sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik dan bisa mengampunkan dosa selain syirik. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Kalau seseorang tahu itu syirik, dia tetap berani melakukannya, wafat di atas itu, enggak dimaafkan. Tidak ada kata maaf untuk dia. Tentu di atas ilmu. Semua dosa di atas kesengajaan dan ilmunya ada dia. Kalau nggak tahu, Ustaz, ini beda lagi babnya. Orang nggak tahu, ya, sampai dia tahu. Jadi harus tegak hujjah pada dia. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan akan mengampunkan dosa di bawah syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka kita perlu belajar mana saja ya pembagian syirik sekecil apapun, sehingga ketika kita telah tahu, kita jauhkan diri kita dari hal tersebut, walaupun nanti disebut dengan dosa syirik kecil. Nah, setelahnya
pengarang membawakan dalil apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah ayat doanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, wahai Rabbku jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala-berhala. Nah, ini bagaimana seorang Ibrahim imamul hunafa, imamul muwahhidin, imamnya orang yang lurus akidahnya, imamnya orang-orang yang bertauhid, namun beliau tidak merasa aman terhadap apa? Syirik. Beliau berdoa dengan doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, ini menunjukkan kata ulama, kalaulah Nabi Ibrahim tidak aman dengan dosa syirik, kita jauh di bawah Nabi Ibrahim, harusnya wajib, ya, harusnya atau kewajiban atas kita untuk benar-benar mewujudkan di hati kita, kita tidak boleh pernah merasa aman terhadap syirik. Begitu. Ya, setelah itu dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalil dari hadis, yaitu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Rasul menjawab, ar-riya akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya. Perkara yang paling aku takutkan dari semua yang aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi, apa? Syirik kecil. Ada hal-hal yang banyak sekali yang dikhawatirkan oleh Nabi akan menimpa umatnya, namun yang paling Nabi takutkan apa? Yaitu syirik kecil. Ditanya Nabi, ya, fasuila, maka Nabi ditanya tentang syirik kecil itu apa? Fasuila anhu faqala, Nabi menjawab, ar-riya. Ya. Maka ini tantangan besar, dan riya bagian dari syirik walaupun syirik kecil. Dan Allah tadi mengatakan di surat An-Nisa tadi, sesungguhnya Allah tak akan mengampunkan dosa syirik. Dan tahu kita itu riya, ya, murni riya, kita juga masih melaksanakannya, ya, maka waliyadzubillah Allah nggak akan ampunkan sampai kita bertaubat. Kalau meninggal di atas itu, waliyadzubillah, termasuk ayat tadi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, ya. Maka dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau pengarang, ini semua menunjukkan bahwa bagaimana seorang muslim hendaknya dalam kehidupan beragamanya, di samping dia berusaha satu sisi berharap kepada Allah, dia menjadi orang yang muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah, ya, namun juga di sisi lain di hatinya tetap ditanamkan, ya, kekhawatiran terhadap syirik, ya, karena Nabi yang bilang, tentu ini sumbernya dari Jibril dari Allah, yang paling aku takutkan menimpa kalian dari semua yang aku takutkan adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Nah, ar-riya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahkan juga ada dalil yang dibawakan oleh pengarang, ya, yaitu siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa atau beribadah, ya, kepada satu tandingan dari selain Allah, dia pasti masuk neraka, waliyadzubillah. Ya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Ya. Ini juga dalil yang membuat kita sangat takut terhadap syirik. Siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa, beribadah, memberikan sebagian dari ibadahnya kepada sebuah kepada sebuah tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? Kata Nabi, neraka, waliyadzubillah. Kita harus belajar mana ibadah. Kalau itu ibadah murni, tidak boleh kita tujukan melainkan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. Kemudian juga pengarang membawakan dalil apa? Yaitu man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang mati bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah wafat, ya, dalam keadaan dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dakhalan nar waliyadzubillah, dia masuk neraka, ya. Pada pertemuan terakhir, kalau nggak salah ingat saya, sampai di situ. Sekarang kita baca kata Syekh pengarang, Syekh Muhammad ibn Sulaiman, ya, rahimahullah, dalam bukunya yang azim ini, fihi masailu, ya. Dalam bab ini, itu bab merasa takut terhadap syirik, itu ada beberapa masalah. Al-ula, masalah pertama, al-khawfu minasyirki, yaitu kita hendaknya selalu merasa takut terhadap seluruh bentuk kesyirikan, mulai dari yang besar tentunya
sampai yang terkecil. Apa kata Nabi tadi? Ar-riya. Apakah riya saja yang kecil jemaah? Tidak. Itu hanya kata Syekh Utsaimin, sudah kita baca waktu itu hanyalah pertamsilan, sum'ah, dan syirik kecil lainnya. Kata ulama, umpamanya kita meyakini seperti tatayur tadi, kita meyakini ada bunyi burung tertentu, ini adalah kematian. Berarti mengaitkan satu kejadian dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya, tidak ada dalilnya, tidak ada mungkin mujarradnya. Ya, beda kalau ada mujarrad, umpamanya kita meyakini kalau umpamanya obat bodrek bisa kita yakini mengurangi sakit kepala umpamanya. Apakah itu tatayur? Tidak, itu mujarrad. Atau tidak ada tazkiyah, ya. Tidak ada tazkiyah atau penelitiannya, ya, penelitian dari ahlinya. Ya, kalau seperti bodrek tadi kita yakini bisa menyembuhkan atau mengurangi, itu bukan namanya syirik, tidak. Nah, kalau seandainya tadi ada burung bunyi, terus kita yakini ada yang meninggal, apa namanya itu? Kalau bukan syirik, syirik apa? Syirik kecil. Ya, kata ulama seperti itu, meyakini ya sesuatu menjadi sebab terhadap sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak pernah ada keterangan dari ahlinya, atau tidak pernah mujarrab. Ya, ada juga mungkin orang-orang tua kita bilang itu bermanfaat untuk obat ini. Kalau mujarrab nggak masalah, ya. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan yang kita sebutkan tadi, tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tak pernah mujarrab, tak pernah teruji itu benar adanya, ya. Kemudian tak pernah ada ahlinya mengatakan. Kalau tadi bodrek kita contohkan, ada ahlinya mengatakan begitu, dan realita juga, ya, bisa gitu, ya. Maka itu tidak termasuk syirik. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan tiga perkara tadi, maka dia termasuk syirik. Dan ini kita kata Syekh, dengan mempelajari bab ini kita harus selalu merasa khauf, merasa takut, merasa khawatir terhadap asyirki, seluruh kesyirikan, ya. Kemudian yang kedua, ya, masalah yang kedua yang dikandung oleh bab ini, annar riya'a minasyirki, sesungguhnya riya itu adalah bagian dari syirik, ya. Kemarin telah kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau seandainya dia menyerang riya itu, ya, dari asal ibadah, dari asal ibadah, sebuah ibadah diserang oleh riya dari asalnya, dari mulainya, dari awalnya, dari startnya, ya. Kalau ditolak, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, maka itu tidak apa, justru dia mujahid, dia sedang berjuang. Insyaallah dia terus berusaha, datang lagi ditolak, ya. Dia tolak sekuat tenaganya, dia singkirkan, dia berusaha untuk menghindari riya yang sedang menyerang dia di hatinya itu, dibisikkan oleh syaitan. Dia coba menghapusnya, menghilangkannya, mempedulikannya, ya. Maka itu tidak mengapa, tidak akan membahayakan ibadahnya. Tapi kalau ketika dia menyerang, ya, menggerogoti asal ibadah dan dibiarkan oleh, ya, orang tersebut, maka kalau ibadah itu, kalau dia menyerang dari asal ibadah, kemudian dia tidak menolaknya, bisa membatalkan ibadah seluruhnya. Tapi kalau dia menyerang di tengah-tengah ibadah, maka ada perinciannya. Kalau seandainya ibadah itu satu batang tubuhnya, seperti sholat, maka kalau dia tidak tolak, bisa batal sholatnya, tidak sah di sisi Allah. Tapi kalau seandainya, ya, ibadah itu yatajazza, tidak satu tubuh, ya, berapa kali mungkin dia sedekah sehari itu, ada yang riya dari
menyerang di tengah wudu, maka wudunya dari awal batal. Kalau seandainya ya kita mengambil pendapat ulama bahwa wudu itu ya tidak satu kesatuan, wajah sendiri, tangan sendiri, kepala dan telinga sendiri, kaki sendiri, maka dia tidak batal. Mungkin maksud Syekh Utsaimin lebih rincinya, umpamanya dia tidak satu kesatuan, dia tidak batal. Tapi intinya bahwa ya riya itu adalah bahaya terhadap ibadah. Ya seorang hamba hendaknya berusaha untuk menghindarkan dirinya. Kemudian tentu dia senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menolongnya untuk menjauhkan dari seluruh bentuk kesyirikan, termasuk diantaranya riya. Annar riya'a minasyirki, sesungguhnya riya adalah ya dari kesyirikan. Apa riya? Riya dari ra'a yura'i. Ya, ra'a yura'i, dia tahu dan merasa ya ada orang yang perhatikan, melihatnya. Dari ru'ya, ru'ya itu melihat. Maka dia pun mulailah memperindah ibadahnya, memperindah salatnya, menyempurnakan wudunya. Jadi beribadah karena dilihat orang atau karena didengar orang, sum'ah ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari riya dan sum'ah, karena dia bagian dari syirik. Masalah yang ketiga, annahu minasyirkil asghar, sesungguhnya riya ya adalah bagian dari syirik kecil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini ya, kalau seandainya dilakukan berkali-kali, maka bisa dia nanti ya naik menjadi syirik besar. Tapi kalau dia cuma yasiru, disebutkan di sini yasiru asyirkil asghar, dia cuma yasirur riya, contohnya umpamanya riya yang ringan dan dia tidak berulang-ulang, maka itu yang dimaksud oleh Nabi. Nabi menyebutkan riya itu adalah syirik kecil. Maksudnya Syaimin ingin menjelaskan kepada kita, bisa nggak riya itu menjadi syirik besar? Bisa. Kalau terus-terusan riya setiap saat, orang munafik itu kan riya sebenarnya. Apakah syiriknya orang munafik kecil atau besar? Besar. Orang munafik itu riya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Apabila orang munafik itu tegak bangkit untuk salat, mereka bangkit dalam keadaan malas. Yura'una nas. Mereka pun kenapa malas untuk bangkit? Karena mereka cuma supaya dilihat orang, karena motifnya orang lihat. Makanya dalam hadis yang menjelaskan beratnya salat bagi orang munafik itu, yaitu ketika tidak ada lampu kan, waktu itu nggak ada listrik. Kapan? Sudah gelap, yaitu isya dan subuh. Karena memang masih gelap gulita gitu, nggak ada orang nengok. Itu yang paling berat kata Nabi. Salat yang paling berat bagi orang munafik. Maka syukurlah kita, Allah jadikan ringan bagi kita salat isya dan salat subuh. Tentunya juga semoga Allah mudahkan bagi kita ya kelima waktu salat yang wajib itu. Jadi ingat bahwa riya yang disebut oleh Nabi bagian dari syirik kecil itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim dan juga oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini. Ingat Nabi menyebutkan itu dosanya adalah dosa kecil, syiriknya syirik kecil itu dengan syarat yasirur riya, contohnya yaitu dia ya tidak sering, tidak berulang-ulang dan ringan gitu. Kalau dia terus menerus, berulang-ulang, berkali-kali, sering sekali, kasir, banyak sekali, maka bisa dia malah meningkat menjadi apa? Asyirkul akbar. Buktinya orang munafik memiliki sifat riya. Apakah dia riyanya disebut dia syirik kecil? Enggak. Orang munafik syiriknya besar. Waliyadzubillah. Yang keempat, masalah yang dikandung oleh bab takut dari syirik ini, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin. Bahwa sesungguhnya syirik kecil itu adalah perkara yang paling ditakutkan atas orang-orang yang saleh. Jadi semakin saleh seorang hamba, itu pertanda
semakin soleh seorang hamba, dia semakin takut kepada syirik. Semakin takut dia kepada syirik, itu pertanda dia semakin soleh. Jadi kalau ada orang bilang atau ngaku dia soleh, tapi dia nggak ngerti syirik, ngerti tauhid, jangan percaya sama pengakuannya. Dia wajib belajar dulu sampai ke pembagian-pembagian syirik terkecil. Makanya buku ini mengandung 67 bab. Yang siapa nanti mewujudkan ini, maka dia telah mewujudkan tauhid. Siapa yang menggantungkan tamimah, banyak orang kita itu ada seperti benang gelang warna hitam digantung di tangan anaknya, itu tamimah, waliyazubillah. Tamimah itu dari kata atamma, semoga Allah sempurnakan penjagaan untuk anak itu dulu orang itu melakukan, maka Allah tidak akan sempurnakan penjagaan untuk anaknya. Itu bagian dari syirik. Di sini dimasukkan siapa yang memakai tamimah, maka dia telah jatuh kepada syirik. Waliyazubillah. Hari ini banyak masih di keluarga kita, kadang-kadang pun berat lisan kita untuk ngomonginnya. Kenapa? Karena jadi iman kita belum kuat. Banyak, coba tengok. Itu walaupun mungkin budaya Ustaz, lahir dari semenjak nenek kita dulu ke ibu kita, ke anak kita, ke ayah kita, orang tua kita ke kita, sampai ada terus dipasang atau melilit di tangan anak itu. Waliyazubillah. Semoga Allah menjaga kita dari itu. Karena itu kata dia untuk penjagaan. Inilah yang namanya syirik. Waliyazubillah. Tamimah, disebut tamimah. Orang saleh sangat takut terhadap syirik walaupun sekecil apapun. Maka kita wajib belajar kitab tauhid ini. Nanti takdir Allah tidak selesai sama anak, antum kalau bisa sendiri selesaikan. Sudah ada terjemahannya, setidaknya terjemahan baca. Kalau ada bahasa Arabnya tentu lebih bagus, karena yang namanya dalil Al-Quran dan Sunnah pakai bahasa Arab. Kita berusaha juga menghafalkan dalilnya, karena ilmu itu pakai dalil, agama itu pakai dalil. Taib. Masalah selanjutnya, masalah yang kelima yang terkandung dalam bab ini, bab takut kepada syirik ini, qurbul jannati wan nar. Surga dan neraka terdekat. Jadi ada sekarang kita ingatkan orang, udahlah, ini cuma dunia sebentar. Kita bersabar, insyaallah surga menanti. Tidak akan lama. Masih lama, kata dia. Banyak orang bilang gitu. Banyak. Masih jauh, kata dia. Subhanallah. Kata Syekh, ingatkan di buku tauhid ini, surga dan neraka itu wallahi dekat. Beliau bilang, qurbul jannati wan nar. Apa dekatnya Ustaz? Banyak sekali dalil. Mati kita, tegak kiamat kita, kata Nabi. Kalau mati, masuk kubur. Maka di antara kejadian di kubur apa? Kalau kita min ahlil jannah, dibukakan sebuah pintu yang di situ menuju apa? Surga. Keluarlah dari situ aroma bau surga yang sangat semerbak wangi. Itu keyakinan kita. Hadisnya sahih. Kata Allah kepada malaikatnya, bukakan sebuah pintu dari pintu-pintu surga ke arah kuburnya, lapangkan kuburnya. Bagikan di surga. Bagikan di surga. Artinya apa? Sudah dekat ke dia surga itu. Sudah dia nikmati nikmat kubur, yang dia tentu adalah bagian dari nikmat surga. Tadi dibukakan pintu surga kepadanya. Kalau yang ahli neraka, apa yang dibukakan kepada dia di kuburnya? Pintu neraka. Bukakan sebuah pintu dari pintu-pintu neraka menuju kuburnya. Keluarlah rasa panas, udara panas, bau busuk dari situ. Waliyadzubillah. Ini apa? Surga dan neraka dekat. Hak, benar. Apa yang dikatakan oleh syekh kita ini, bahwa bab al-khawf min asyirki ini, dalil yang beliau bawakan mengandung masalah apa? Surga dan neraka itu dekat. Tadi kita baca dalilnya. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia pasti masuk surga. Artinya apa bertemu itu? Mati. Bisa kita ketemu dengan Allah kalau tidak dengan mati? Jadi kita bukan berarti kita bersikap itu bukan berarti kita senang mati, atau saya karena ingin bertemu Allah bunuh diri. Salah juga. Tidak boleh seseorang mengangan-angankan kematian, kata Nabi. Tapi juga jangan kita pernah lari dari kematian. Apa kewajiban kita? Kita persiapkan semampu kita, bekal untuk menemukan kematian tuh. Ada kematian, maka itulah
Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kiamatnya sudah terjadi pada dia. Kalau kiamat apa setelah itu? Surga dan neraka. Maka tadi kata Nabi, siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak musyrik kepada Allah dengan sesuatu pun dalam peribadatannya, dia masuk surga. Subhanallah. Berarti bertemu dengan apa? Dengan kematian. Kita tidak akan bertemu dengan Allah kecuali melalui proses apa? Kematian. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia masuk neraka. Berarti surga dan neraka disebutkan dalam hadis itu apa? Di pertemuan kita dengan Allah. Pertemuan kita dengan apa tadi? Kematian. Maka syekh hak. Benar apa yang beliau katakan. Apa? Surga dan neraka itu jauh atau dekat? Dekat. Kematian dekat atau jauh? Siapa yang bisa mengusir kematian dari dia? Tidak ada yang bisa, jemaah. Maka kewajiban kita adalah dengan segala kelemahan kita bermohon kepada Allah senantiasa. Allah ketika memanggil kita sudah diridhoinya, diampuni dosanya, dan kita pun memang sudah dekatkan kepada surganya. Masalah yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi hadisin wahid. Bahkan kata Syekh ada masalah di bab ini, penggabungan oleh Rasul, oleh Nabi, bahwa surga dan neraka itu dekat kepada manusia dalam sebuah hadis yang kita bacakan tadi. Apakah hadis itu? Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyallah yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah dalam ibadahnya, dia masuk surga. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia masuk neraka. Berarti apa? Dalam satu hadis ini kata Syekh Muhammad, Rasulullah menggabungkan kabar bahwa surga dan neraka itu jauh atau dekat dengan kita? Dekat, cuma surga dan neraka itu dekat dengan kita. Artinya apa? Akhirat itu dekat. Maka maha benar Allah ketika Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah, hari kiamat besar pun telah selalu mendekat, dekat dengan kalian. Kata Nabi, bu'istu ana was-sa'ata kahatain. Bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Saya diutus dalam keadaan dekat dengan kiamat seperti ini. Apa? Ini saya, maka kiamat ini. Atau saya ini, maka ini kiamat. Subhanallah. Kita wajib mempersiapkan. Tujuannya apa Nabi mengatakan itu? Ketika ditanya oleh sama laki-laki kapan kiamat, maka kata Nabi, apa yang kamu siapkan untuk itu? Ma'adat talaha. Maka kita tambah ilmu kita, jemaah, sedikit demi sedikit, terutama ilmu tauhid ini, kemudian kita amalkan, kemudian kita melakukan amal-amal soleh. Bagian dari muqtabayat, itu tuntutan dari tauhid kita dan iman kita itu. Masalah berikutnya yang ketujuh, kata Syekh Muhammad, annahu man laqiyahu la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Ini penjelasan dari yang di atas ya. Sesungguhnya siapa yang bertemu dengan dia itu Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah atau mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadah, dia masuk neraka. Walau kana min a'badin nas, sekalipun dia mungkin di mata manusia terlihat manusia yang paling ahli ibadah, enggak jadi patokan. Kalau ada orang ahli ibadah tapi dia ternyata juga ahli syirik, waliyadzubillah. Jangan dikira Nabi Muhammad diutus kepada orang yang enggak ibadah, Pak. Sering kita dengar Rasul kita menyampaikan, orang Quraisy itu ahli ibadah. Mereka sholat, mereka bersedekah, berzakat, mereka berpuasa, mereka berhaji. Jangan dikira orang tidak beribadah, tapi kenapa tidak dianggap ibadahnya? Karena mereka musyrik. Tidak ada makna ibadahnya, menjadi haba'an mansura, menjadi bagaikan debu-debu yang berterbangan nanti pada hari kiamat. Jadi kita wajib sekali lagi benar-benar mempelajari ilmu tauhid dan ilmu syirik untuk kita amalkan tauhid dan kita jauhi syirik. Masalah yang ke-8, al-mas'alatul 'azimah, masalah yang besar sekali. Su'alul khalili lahu wa li banihi wiqayata ibadatil asnam, yaitu al-khalil. Siapa al-khalil jemaah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim
meminta kepada Allah dengan ayat yang kita baca tadi untuk dirinya dan untuk anak keturunannya, wiqayata, dijaga, ibadatil asnam, beribadah namun ternyata ibadahnya bukan murni untuk Allah tapi juga kepada siapa? Berhala ya. Kepada berhala juga, waliyadzubillah. Ini adalah ya syirik. Maka kita juga wajib banyak-banyak berdoa ya. Dengan doa ini boleh, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak-anakku dari ya beribadah kepada ya patung-patung atau beribadah dengan ibadah syirik ya. Beribadah kepada orang-orang saleh. Patung itu orang saleh, jemaah. Ya, awal mulanya patung itu kan seperti terjadi di zaman Nabi Nuh, Waddun, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ya. Mereka bukan tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah, menjadikan patung itu apa? Perantara. Nah, Nabi Ibrahim berdoa untuk dijauhkan dari itu. Ya. Jangan salah, orang musyrik itu tidak beribadah kepada Allah. Mereka bilang kami beribadah kepada Allah. Nanti hati-hati ya ungkapan seperti itu. Kayak semisal itu. Apa pula musyrik kami juga pada akhirnya beribadah kepada Allah dan kami kok. Tapi cara kamu sudah jatuh kepada syirik. Kamu telah menjadikan ya orang-orang soleh itu sebagai wasail. Ya, kamu telah bertawassul kepada dia dengan tawassul besar. Kamu yakini tidak akan diterima oleh Allah ibadahmu, melainkan kamu menghadap sujud ke ya, kalau dulu kaumnya Nabi Nuh sujud ke patung-patung di depan tempat dia sujud, waliyadzubillah ya. Tapi niatnya juga tetap beribadah kepada Allah, tapi enggak berguna karena memang sudah bercampur dengan kesyirikan, waliyadzubillah. Masalah yang ke-9, i'tibaruhu bihalil aksar liqaulihi innahunna adlalna katsiran minan nas ya. I'tibaruhu bihali al-aksar liqaulihi innahunna adlalna katsiran minan nas ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya, berdoa kepada Allah untuk dirinya dan anak-anaknya supaya dijaga dari menyembah patung-patung. Itu beliau iktibar itu ya bihalil aksar. Maksudnya beliau berdoa untuk anak-anaknya. Apakah semua anak-anaknya akan terjaga dari kesyirikan? Tidak. Ya. Tapi karena memang syirik itulah yang merusak kebanyakan manusia, maka beliau berdoalah ya untuk siapa yang Allah ya takdirkan untuk terjaga dari kesyirikan itu dengan doa beliau. Kalau untuk semua tidak mungkin, tapi aksar beliau berdoa supaya tidak kebanyakan anak keturunannya dijadikan oleh syaitan musyrik, begitulah lebih kurang. Karena dalam ayat disebutkan innahunna, sesungguhnya patung-patung itu adlalna, mereka telah menyesatkan katsiran minan nas, banyak dari manusia ya. Makanya Nabi Ibrahim ya berdoa untuk dirinya dan juga seluruh anak keturunannya ya. Tapi tadi adalah karena memang ya patung-patung itulah penyebab banyaknya manusia yaitu jatuh kepada dhalal, kesesatan yang besar. Maka beliau berdoa dengan doa yang tadi kita baca di ayat wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Masalah yang ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Ya, dalam bab ini ya ada penjelasan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, maksudnya dalam ayat wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya, di antara dalil yang dibawakan oleh pengarang itu wajnubni wa baniya an na'budal asnam, kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Itu sebenarnya adalah penjelasan dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada satu Tuhan sesembahan yang benar disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah terakhir di bab ini adalah al-hadiyata asyarah, masalah yang ke-11, fadilatu man salima minasyirki, yaitu keutamaan orang yang selamat dari
kesyirikan, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Buktinya Nabi Ibrahim ya diselamatkan oleh Allah dari kesyirikan, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Maka kita mengenang dan mengingat serta menyebut Nabi Ibrahim, bahkan dalam salat kita bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kesyirikan adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, orang-orang yang mulia di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya, tayyib, kita sampai di situ. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab yang terakhir dari termasuk fasal muqaddimah, kata Dr. Haisam seperti itu ya. Jadi kitab tauhid ini ada fasal muqaddimah yang pertama, yaitu ada 5 bab ya. Bab terakhir adalah bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu berdakwah atau mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Kata Syekh Utsaimin tadi saya baca sekilas, ini luar biasa bagus dan indah ya penyusunan buku ini oleh pengarang. Ya, setelah bab tadi orang bisa dimotivasi untuk mewujudkan tauhid, diingatkan harus takut dari syirik. Berarti seimbang. Kemudian tidak cukup untuk kita saja tauhid itu. Kita dalam hidup ini kalau ingin sempurna, ingin bahagia dengan sempurna dunia akhirat, harus ada dakwah. Harus mengajak orang lain semampu kita ya. Dan sebatas ya yang diizinkan oleh agama di batasan kita. Seorang suami ya, maka di batasan dia kepada istrinya wajib dia menyampaikan, itu syirik wahai istriku, itu syirik wahai anakku, itu syirik wahai ayah dan ibuku. Ya, di keluarganya begitu ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, begitu bagus buku ini setelah ada tadi ya pentahqiqan ya, usaha mewujudkan tauhid untuk diri ya, baik itu kita mengingat keutamaannya, hukumnya, dia adalah kewajiban pertama. Kemudian kita jangan lupa bahwa kita wajib selalu takut kepada syirik. Namun juga setelah kita berusaha untuk takut kepada syirik, telah berusaha untuk mewujudkan tauhid, belum sempurna kecuali nanti kita pelajari bab berikutnya apa? Yaitu berdakwah ya kepada manusia untuk menerima tauhid yang benar dan menafikan kesyirikan ya, karena kesyirikan adalah ya lawan dari tauhid. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin sampai di situ dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, yaitu bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Setelah bab ini kata Dr. Haisam menjelaskan qaul mufid ini, yaitu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa semua bab setelah ini itu adalah bab tahqiq tauhid, bab mewujudkan tauhid. Jadi 5 bab ini baru muqaddimahnya, kita baru di muqaddimah karena memang bukunya tebal, yaitu qaulul mufid, itu syarah dari Syekh Utsaimin, itu tebal sekali bukunya, sehingga ya dengan segala kelemahan saya ya, dan juga berharap dari antum kesabaran kita semua, kita menjalaninya sedikit demi sedikit, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala waktu dan perhatian antum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan ana. Allah taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.